Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Hasanah yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama tentang sebuah tema, dan tema ini sebenarnya cukup penting untuk kita sebagai seorang wanita. Ya, kenapa? Karena banyak di antara kalangan wanita, yaitu kita semuanya, terjerumus ke dalam dosa besar disebabkan tidak bisa dalam menggunakan nikmat lisan yang Allah berikan, dalam menggunakan nikmat berbicara yang Allah berikan. Sesungguhnya lisan yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat. Keadaan kita bisa berbicara itu juga nikmat. Ada banyak hamba-hamba Allah yang Allah berikan lisan tapi Allah belum berikan kesempatan untuk berbicara. Gimana? Ya, saudara-saudara kita yang tunawicara, ya, mereka menggunakan bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi dengan sesama. Dan kita walillahilham, alhamdulillah diberikan nikmat untuk bisa berbicara. Dan ini adalah nikmat yang terkadang kita kurang mensyukurinya, subhanallah. Ya, jadi di antara cara agar kita lebih bersyukur teman-teman semuanya, melihat kondisi saudara-saudara kita yang lebih parah ya kondisinya dibandingkan dengan kita. Ya, alhamdulillah kita bisa berbicara, alhamdulillah. Ada juga saudara-saudara kita yang subhanallah ya dari lahir bisa berbicara tapi berbicaranya tidak seperti kita. Ya, berbicaranya, saya pernah berjumpa subhanallah dengan salah seorang jamaah di mana beliau kalau berbicara tuh sengau. Tahu sengau nggak Bu? Jadi dulu ada sempat sakit ya beliau, ibunya berkata bahwa sempat beliau waktu kecil tuh sempat sakit, terus sempat parah dan akhirnya bindeng kalau berbicara. Dan itu pernah juga menjadi bahan bulian ya teman-temannya. Dan beliau waktu itu berkecil hati ya, Masya Allah. Akhirnya ibunya yang membesarkan hatinya. Dan Allah zat yang maha baik. Allah zat yang maha baik. Ketika Allah memberikan keterbatasan kepada diri seorang hamba, Allah berikan kelebihan. Ya Masya Allah. Apa di antara kelebihan saudara kita ini yang jamaah ini? Masya Allah. Beliau Masya Allah. Allahumma barik. Allahumma barik. Beliau bisa Masya Allah. Tidak semua kita bisa. Beliau bisa menggambar dengan gambar yang sangat indah. Masya Allah. Bukan gambar makhluk hidup tapi gambar yang Masya Allah kalau beliau menorehkan tintanya tuh kita dibuat terkagum-kagum gitu loh. Masya Allah. Allahumma barik. Lihat pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika Allah memberikan keterbatasan pada diri seorang hamba, pasti Allah berikan kelebihan untuknya. Dan kita tidak boleh teman-teman, tidak boleh kita menghina, kita merendahkan saudara-saudara kita yang diberikan keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi bicara, ya kan? Mungkin ada di antara saudara kita yang nun sewu nopop yang belum bisa bilang R itu apa? Cedal. Ala kulli hal, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat yang sempurna. Ya Allah. Dan nikmat ini yang sering kita lupakan. Ya, nikmat ini yang sering kita lupakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur, teman-teman. Ya, karena sesungguhnya tidak semua hamba Allah diberikan kenikmatan sama dengan kita. Dan kita bersyukur kepada Allah zat yang maha baik, dan kita gunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk bertambah lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita berusaha belajar apa itu ghibah.
dan bagaimana kita menyikapinya dan kenapa riba itu dilarang di dalam agama kita. Ya, silakan mau dibacakan hadisnya? Monggo. Ya, bersama-sama ibu-ibu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna ma riba qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala zikruka akhaka bima yaqulu qila akharaita in kana fi ahli ma'qul qala in kana bima taqulu. Jadi Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW tahukah kalian apakah riba itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, engkau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang tidak dia sukai. Beliau ditanya, bagaimana menurut Anda jika apa yang saya katakan dengan adanya pada saudaraku? Beliau menjawab, jika apa yang kamu katakan itu benar ada pada dirinya, maka kamu telah melakukan ghibah padanya. Bila apa yang kamu katakan itu tidak ada pada dirinya, maka kamu telah menuduhnya secara dusta. Hadis riwayat Muslim. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillahu khair. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha baik, yang telah memberikan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan untuk kita semuanya. Dan di antara aturan di dalam agama kita, adanya larangan untuk kita saling membicarakan saudara kita di belakang. Ya. Jadi subhanallah teman-teman, saya mendapati ada 2 orang sahabat ya, yang mereka tuh Masya Allah lama sekali ya, bersahabat sudah lama, tetahunan bahasa Jawane ya, tahunan, tahu tahunan enggak? Jadi bukan setahun 2 tahun tapi lama gitu loh. Allah pisahkan mereka berdua ini, Masya Allah, padahal ya Masya Allah kalau mereka itu Masya Allah persahabatannya udah sangat leket kayak kakak adik. Allah pisahkan 2 wanita ini dikarenakan salah satu di antara mereka ternyata suka menggibahi saudaranya yang telah berbuat baik kepadanya. Kira-kira di masyarakat kita wonten nopo mboten nggih? Wonten. Ada orang berbuka manis di depan kita tapi ternyata di belakang nusuk, ternyata di belakang menggibahi. Dan ghibah itu sendiri adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama. Kita memohon kepada Allah semoga kita semuanya dijauhkan dari yang namanya gosip, dari yang namanya ghibah. Dan kita akan belajar tentang apa itu perkataan di dalam agama kita. Perkataan di dalam agama kita teman-teman dibagi 2. Ya. Ada perkataan yang baik, ada perkataan yang buruk. Jadi perkataan itu ada 2 model. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik itu seperti apa? Yang baik, ada yang baik secara zatnya, ada yang baik bukan secara zatnya, tapi karena tujuannya. Jadi yang pertama, baik karena zatnya itu sendiri memang baik. Yang kedua adalah karena tujuannya. Contoh dari masing-masing bagian. Yang pertama, dari zatnya sendiri itu baik adalah ketika seseorang dia membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah, adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ini zatnya baik, secara zahirnya adalah baik. Sehingga barang siapa yang membaca Al-Quranul Karim maka dia sedang mengatakan sesuatu yang baik. Jadi paham ya bahwa Al-Quran itu sendiri zatnya baik. Yang kedua adalah zikir. Ketika seseorang berzikir berarti sedang mengucapkan perkataan baik. Subhanallah, Allah zat yang maha suci. Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Itu zatnya sendiri baik. Kata-katanya baik, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara contoh bahwa zatnya itu sendiri baik adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang sampai kepada kita itu adalah perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya termasuk dari perkataan yang masuk dalam perkataan yang baik. Yang kedua, perkataan yang baik dilihat atau ditinjau dari tujuannya, bukan dari zatnya, dari tujuannya. Maksudnya bagaimana teman-teman? Maksudnya adalah perkataan itu aslinya mubah. Mubah itu biasanya misalnya perkataan dari kita, tapi punya tujuan baik dan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh di sini misalnya apa? Ketika seseorang memberikan nasihat kepada kawannya, itu suatu yang mubah. Atau ketika seseorang beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, untuk mengingatkan kawannya. Atau misalnya ketika ketika suami istri sedang ngobrol, itu kan tujuannya baik. Ketika seorang ibu mendoakan anaknya, itu juga tujuannya baik. Ya. Dan yang kedua adalah perkataan yang buruk. Nah, perkataan yang buruk yang akan kita bahas bersama-sama. Perkataan yang buruk ini sama, dibagi menjadi dua juga. Ada perkataan yang buruk secara zatnya, ada perkataan yang buruk karena tujuannya. Jadi kalau bisa dibikin bagan biar gampang. Coba teman-teman, perkataan yang buruk secara zatnya contohnya apa? Secara zatnya mengumpat, ahsanti, apalagi ghibah, gosip, itu kan perkataan yang buruk. Atau apalagi namimah, mengadu domba. Nah, itu juga perkataan yang buruk. Apalagi ibu-ibu, fitnah, memfitnah orang lain, itu juga perkataan yang buruk. Ya. Atau misalnya apalagi dusta, itu juga perkataan yang buruk secara zatnya. Ya. Yang kedua, perkataan yang buruk bukan zatnya tapi tujuannya. Contoh, perkataannya manis, bukan buruk, perkataannya baik, tapi tujuannya memprovokator umat agar berpecah belah. Nah, ini juga perlu dikaji ulang. Tapi ingat ya teman-teman, sunnatullah sudah menjadi bagian dari sunnatullah bahwa agama Islam ini memang berpecah-pecah. Tapi kita tidak perlu mengkompor-kompori agar terjadinya pecah belah dan saling bunuh-membunuh antara sesama muslim. Ya. Jadi sikap kita ya tahu bahwa agama kita ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, agama Islam ini akan terpecah belah. Ya, kelompok-kelompok. Ya, menjadi berapa kelompok ibu-ibu? 73. Yang selamat satu kelompok, yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bagi kita, ketika kita tahu bahwa agama ini adalah agama yang nantinya berkelompok-kelompok, maka kita tidak perlu untuk menjadi provokator agar umat ini semakin berpecah belah, gitu ya. Tapi kita paham bahwa agama ini sunnatullahnya adalah berkelompok-kelompok. Baik, maka kaidah yang berlaku teman-teman ada di dalam surah Al-Isra, ditulis ayat 53. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam masalah perkataan ini? Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Coba lihat. Kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 53, dan katakanlah kepada hamba-hambaku. Siapa yang diperintahkan ibu-ibu? Kita sebagai hamba-hambanya. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik. Tadi perkataan baik dibagi menjadi berapa ibu-ibu? Ya, ada dua. Apa saja? Perkataan yang zatnya baik atau tujuannya baik. Ya, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata yang baik. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewanti-wanti kita sebagai umatnya agar berkata-kata yang baik atau diam. Ya, apa hadisnya? Hafal enggak? Falyaqul khairan au liyasmut. Kalau enggak bisa berkata-kata baik, maka hendaklah engkau diam. Atau dalam pepatah dikatakan apa? Diam itu
Emas. Waduh, Masya Allah. Kenapa disebut diam itu emas, Bu Lisa? Ayo Bu Lisa. Kenapa diam itu disebut emas? Kenapa Bu Lisa kira-kira? Karena terkadang dalam kondisi yang dibutuhkan, ya diam itu emas, dia akan menyelamatkan dari berbagai macam fitnah. Ya. Tetapi tidak selamanya kita harus diam. Ya, ada kalanya kita juga berbicara. Jadi kita harus bisa menempatkan kapan berbicara, kapan diam, gitu ya. Kalau memang misalnya hati-hati ya, misalnya di luar sana di sosial media orang membicarakan seseorang, di mana seseorang itu dituduh dengan macam-macam, fitnah macam-macam. Tapi ternyata buktinya belum kuat. Maka dalam hal ini sikap kita bagaimana? Diam. Ya, jangan banyak komentar baik dengan lisan kita maupun dengan jari jemari kita. Kenapa begitu? Karena setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita tulis, semua kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi tarik dulu diri kita masing-masing, tidak usah ikut larut dalam fitnah yang sedang terjadi. Ya, dan ini banyak sekali pada zaman sekarang, sesuatu yang belum jelas kebenarannya digoreng-goreng di media sosial. Ya, digoreng-goreng dengan bukti yang belum nyata. Subhanallah. Dan kita tidak usah ikut-ikutan. Sudah, sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat dan khawatirlah kalau kita sampai terseret ya memfitnah orang lain padahal kita pun nggak kenal, tapi kita ikut ngomongin dia. Khawatir nanti pahala kita habis di akhirat gara-gara diminta oleh fulan atau fulana yang sering kita gibahi di dunia, yang sering kita jadikan sebagai bahan untuk goreng-menggoreng. Jadi wanita muslimah itu adalah wanita yang senantiasa menjaga dirinya untuk tidak masuk dalam hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya, dan di antara hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita pada hari ini adalah janganlah kita ikut tergerus arus, ya, ikut komentar sana sini dengan sesuatu yang lagi viral, ya. Dan ini juga ujian bagi kita, subhanallah, ibu-ibu. Maka dari itu saya dan Ustadz Hanan tuh sudah lama sekali resign dari yang namanya per-Facebookan. Ya, kenapa? Kami katakan bahwa di sana itu ternyata ya ibu-ibu, monggo kalau ibu-ibu masih pakai silahkan. Karena kami sendiri kenapa kami resign? Karena kami melihat sangat mudah di dunia itu orang menuliskan apa yang diketahuinya tentang orang lain. Ya, orang mengucapkan sesuatu dan dituliskan dengan komentar-komentarnya dan kita terbawa arus. Ya, coba deh teman-teman lihat. Kira-kira teman-teman kalau misalnya masih punya tadi ya yang saya sebutkan FB itu, coba lihat mana manfaat, mana mudaratnya. Dan walillahilham, Allah yang menyelamatkan kita semuanya ketika kita tidak masuk dalam dunia sosial media yang begitu jauh. Ya, karena zaman sekarang yang namanya ghibah, yang namanya namimah, yang namanya fitnah itu lebih banyak dilakukan di sosial media daripada di dunia nyata. Walaupun ada kalanya orang juga melakukan hal tersebut di dunia nyata. Baik, sekarang ibu-ibu mari kita buka surah Al-Hujurat ayat 12. Surah Al-Hujurat ayat 12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini? Ya Masya Allah, ini nasihat untuk diri saya dan kita semuanya. Ternyata kita dilarang untuk ghibah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Masyaallah ya. Kayaknya kita lagi ditampar-tampar sama Allah. Ya enggak ibu-ibu? Kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Subhanallah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah gitu ya. La yaghtab, janganlah kalian saling menggibahi sebagian yang lain, apalagi bestinya. Dan hati-hati ibu-ibu kalau punya besti. Ini saya wanti-wanti diri saya dan teman-teman semuanya. Kalau kita punya besti, pas kita ketemu yang diobrolkan oleh besti kita adalah aibnya orang lain, yang diobrolkan oleh besti kita
adalah kekurangannya orang lain, sibuk mengoreksi kehidupan orang lain, maka ketika kita sudah tidak lagi bersamanya, pasti yang akan dijadikan bahan obrolan adalah diri kita. Yaitu kaidah itu berlaku. Maka ketika teman-teman punya bestie yang hobinya kalau lagi kumpul-kumpul ngomongin orang, hobinya kalau lagi kumpul-kumpul apa Bu? Misalnya, apa misalnya? Cari-cari berita-berita yang lagi viral, digoreng-goreng, itu hati-hati. Ya. Karena ini sangat mudah bagi syaitan untuk menggoda anak Bani Adam, terutama kaum Hawa. Ya. Dan ibu-ibu, kita sebagai kaum wanita juga berhati-hati. Manakala kita sedang kumpul-kumpul, walau tujuan utamanya itu awalnya untuk hanya kumpul-kumpul saja. Ya. Itu kita hati-hati. Boleh kita kumpul-kumpul dengan para wanita, dengan teman-teman kita, tapi harus jelas tujuannya. Dan ketika kita sudah selesai mengurusi hajat kita semuanya, maka bubar. Ya, saya masih ingat salah satu kawan kami yang ada di Yaman dulu ya, Masya Allah. Beliau, Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan di antara kita ada yang seperti beliau. Beliau tuh orangnya berani, Masya Allah, Allahumma barik. Kalau ada kumpulan ibu-ibu, kumpulan teman-teman yang lagi kumpul nungguin gurunya, kemudian di situ ada majlis ghibah, beliau bilang apa? Wahai saudariku wa akhwat ya akhwat, ittaqillah, katanya ya. Bertakwalah kepada Allah, bubar. Ini udah masuk dalam ranah ghibah, gitu ya. Sampai akhirnya apa ibu-ibu, Masya Allah, akhirnya kan Allah menyelamatkan beliau ya. Dan para akhwat, ya, terutama kita sebagai para thalibul ilmi juga kena nih. Ya. Kadang kita nggak gibahin orang, tapi kita masuk di majlis gibah, kita ikut dengerin. Ya. Dan Masya Allah ibu-ibu, dengan adanya Masya Allah ukhti ini menjadikan ibu-ibu yang awalnya lagi duduk-duduk terus lihat ada akhwat, ada itu masuk ya ke tempat belajar tuh secara serentak bubar. Bubar gitu ya. Subhanallah, semoga Allah menjaga beliau. Ya. Dan kemarin ketika saya tanya dalam satu majelis di pengajian yang saya berbagi di sana, saya bilang, ada nggak teman-teman yang begitu? Kata bestinya, ada ustazah, besti saya juga hadir di majelis ini. Masya Allah, ada orang Indonesia yang model-model begitu. Masya Allah. Kalau di sini ada tidak? Ibu-ibu pernah nggak punya teman besti yang begitu modelnya? Lagi ngomongin orang, misalnya kita lagi, ittaqillah, gitu ya. Ingat itu masuk ghibah, ada nggak kira-kira? Pernah punya teman ustazah ini kayak gitu ustazah? Mbak Ola pernah punya teman begitu? Bu Fikih pernah punya bestie begitu? Oh, pernah ada? Di Jogja? Oh, di Jakarta? Cilegon? Oh, apa yang beliau katakan kepada antum? Ittaqillah, katanya, bertakwalah kepada Allah. Masya Allah, keren banget ya, Masya Allah, Masya Allah. Itu bestie kita sesungguhnya tuh yang seperti itu. Ya. Kita akan tahu itu adalah bestie kita karena beliau tidak rela kita bersama-sama makan bangkai saudara kita. Subhanallah. Saya pernah juga melihat potongan video ibu-ibu, yaitu di mana ya? Ada potongan video tuh jadi digambarkan gitu. Di situ ada bangkai gitu ya, dan dikerumuni orang, dan satu orang mau ke situ tuh nggak mau karena itu bangkai gitu. Di situ terus ada nasihat bahwa itulah gambaran ghibah. Kalau kalian ghibah, kalian sedang memakan bangkai saudara kalian. Akankah rela kalian memakan bangkai saudara kalian? Tentu tidak. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla mengumpamakan orang-orang yang dia menggibahi saudaranya, menggosipi saudaranya, itu seperti memakan bangkai saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya surah Al-Hujurat ayat 12, apa kata Allah? Wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang tawwab, zat yang maha menerima taubat hamba-hambanya. Ar-Rahim adalah zat yang maha pengasih. Di kita ketika kemarin kita masuk dalam gelombang arus menggibahi seseorang, maka jadilah kita manusia hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian disebutkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, kata beliau, an Qaisin qala marra Amr bin al-As radhiyallahu anhu ala baghlin mayyit faqala wallahi la an ya'kula ahadukum min lahmi hadha hatta yamla batnuhu khairun lahu min an ya'kula lahma akhihi al-muslim. Masya Allah ya, orang-orang salih itu kalau lagi jalan
dengan bestinya, yang ada bestinya diingatkan dengan akhirat. Ya, orang-orang solih itu kalau lagi bersama bestinya, lagi ngobrol-ngobrol, maka obrolan utamanya diingatkan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang soleh. Sebagaimana disebutkan oleh Qais, kata beliau, Amr bin As radhiyallahu an, Amr bin As adalah seorang sahabat. Beliau pernah melewati bangkai seekor bighal. Tahu bighal ibu-ibu? Baghal. Tahu baghal enggak? Baghal itu adalah hewan persilangan antara kuda dan keledai. Itu namanya baghal. Pernah lihat keledai nggak di Indonesia? Di mana? Kok saya belum pernah lihat? Di mana, Pak? Taman Safari Kejauhan. Bonbin ada nggak keledai? Oh, ada. Di sebelah mana ada keledai? Kok saya masuk Bonbin kok nggak ketemu sama keledai ya? Ketemunya harimau, buaya. Apa yang Bonbin zaman now ya, Bu Eni ya? Jenengan kapan lihat keledai? Baru-baru? Ada ya keledai ya? Mungkin kelewat kali ya. Saya karena jarang gitu. Kalau di Indonesia itu keledai mungkin hanya ada di Bonbin gitu ya. Kalau di Timur Tengah, di Yaman dulu, keledai itu kayak menjadi hewan ternak gitu loh. Seperti kambing, ayam. Jadi di rumah itu orang kalau mau ngangkat rumput dari kebunnya, dari ladangnya, itu hanya 2 yang dipakai oleh mereka. Nggak ada sepeda ontel di sana. Ya, yang pertama keledai mengangkut rumput atau mobil Range-Cruiser-nya mengangkut rumput. Jadi mobil-mobil bagus yang keren-keren yang orang Indonesia kadang dilapin terus-menerus di sana buat ngangkut rumput. Ya, itu kan mobil-mobil pejabat kalau di Indonesia. Kalau di sana nggak ada nilainya, betul. Jadi saya sering lihat itu mobil-mobil cantik, mobil-mobil bagus yang mesinnya luar biasa tuh buat ngangkut rumput. Ya, dan itu luar biasa, masya Allah. Jadi keledai dan kuda kalau dia disilangkan namanya baghal. Nah, Amr bin As mengatakan, kata beliau, pernah beliau melewati seekor baghal atau bighal. Maka beliau berkata, demi Allah. Masya Allah ya, ini kata-katanya kalau sudah demi Allah itu berarti menegaskan bahwa kita harus perhatian untuk mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh beliau. Kata beliau, demi Allah, salah seorang dari kalian memakan daging bangkai ini, maksudnya bangkai baghal ini, ya. Karena yang dilihat oleh Amr bin As adalah seekor bighal atau baghal yang sudah mati, ya. Maka kata Amr bin As, demi Allah, kalian memakan bangkai bighal ini sampai perut kalian penuh dengan bangkai ini lebih baik bagi kalian daripada memakan bangkai saudara kalian sesama muslim. Masya Allah, keren banget ya. Kan jijik ya teman-teman, siapa yang pengen makan bangkai keledai? Ya, bangkai baghal, bangkai hewan yang sudah mati. Ya, kita semua pasti tidak mau. Jangan jauh-jauh. Ya. Kalau teman-teman ke pasar, lihat ada daging ayam yang satu fresh, sama-sama bangkai ya, sama-sama sudah mati. Yang satu fresh, yang satu sudah ayam tiren. Yang diambil yang mana? Kenapa yang fresh? Insya Allah nggak bau. Apalagi kalau itu bangkainya sudah dalam kondisi tidak baik, ya kan? Yang baik saja yang bangkai yang sudah menjadi, maksudnya disembelih sudah menjadi bangkai. Enggak, kalau yang ayam fresh itu biasanya disembelih dengan cara yang baik ya. Yang ayam tiren itu, yang biasanya kadang disembelihnya ngawur gitu ya. Dan ini kalau disembelihnya dengan cara ngawur maka menjadi bangkai. Hati-hati ya ibu-ibu. Pastikan ibu-ibu kalau panjenengan bisa nyembelih ayam sendiri, itu mending beli ayam hidup sembelih sendiri. Iya. Orang-orang Arab yang saya temui di sana itu mereka lebih suka ya beli hewan yang hidup kemudian disembelih sendiri daripada mereka beli sesuatu yang sudah sembelih di pasar. Ya. Jadi mereka senang menyembelih hewan masing-masing untuk dimasak di rumahnya masing-masing. Makanya masya Allah sehat-sehatnya orang-orang Arab ya, masya Allah. Baik, kemudian di sini kita sudah pernah belajar kapan itu ya tentang hadis bahwa seorang muslim ya dilarang untuk mencaci maki kehormatan kaum muslimin. Hadis keberapa itu? Sebelumnya ya, hadis ke-39. Kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Ya kan? Wa 'irduhu itu adalah ketika seorang muslim mencaci maki kehormatan orang lain, maksudnya merendahkan orang lain. Ya, memburuk-burukan nama orang lain. Berarti ini berkaitan dengan ghibah. Maka tidak selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim untuk menjatuhkan saudara kita hanya agar kita banyak teman. Ya,
Kan terkadang begitu, ibu-ibu nyari teman, caranya nggak baik. Caranya gimana? Caranya saling menjatuhkan teman sendiri. Ya, jadi berhati-hati teman-teman dalam berkawan, karena sesungguhnya perkawanan atau pertemanan kita ini semuanya akan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dalam berteman kita tidak keluar dari apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memisahkan di antara pertemanan kita kalau salah satunya sudah bermaksiat. Yang tadi di awal saya katakan ada bestie, ya, ada dua orang saling berteman sudah kayak saudara sendiri, ya, apa saja oleh temannya diberikan, pernah diumrohkan, pernah dibelikan emas, ya, pernah dimacam-macam. Tapi ternyata subhanallah, ya, oleh temannya sendiri yang selama ini dia berbuat baik ternyata ditusuk dari belakang dengan dibicarakan macam-macam tentang keburukan temannya. Subhanallah. Dan semoga kita tidak termasuk bagian dari wanita-wanita yang demikian, ya akhwat. Ya. Karena wanita-wanita yang seperti itu ada, baik itu dalam jajaran orang-orang awam ataupun jajaran para thalibul ilm. Ya, syaitan itu tidak berhenti mengganggu para penuntut ilmu sampai akhirnya mereka terjerembab ke dalam jurang dosa-dosa besar. Dan ketahuilah yang namanya ghibah ini adalah bagian dari dosa besar. Ya, ghibah ini bagian dari dosa besar. Ya, maka dari itu kata Rasulullah SAW, ya, ketika beliau ditanya, atadruna mal ghibah, kata para sahabat, Allah wa rasuluhu alam. Ya, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah, kata Rasulullah. Maka para sahabat, ya, beradab kepada Rasulullah SAW dengan tidak mengucapkan jawaban yang mungkin mereka ketahui. Dan ini bagian dari adab. Ya, adabnya seorang sahabat, ya, kepada Rasulullah SAW ketika ditanya apakah kalian tahu ghibah, maka jawaban mereka adalah Allah wa rasuluhu a'lam. Masya Allah, ya, begitu tawadhu'nya para sahabat, karena Masya Allah mereka murid-murid, ya, Rasulullah SAW, dan dalam jawaban mereka terkandung banyak hikmah. Ya, Masya Allah, kata mereka Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kemudian Rasulullah mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Ya, ghibah itu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Ya, misalnya kita ngibahin saudara kita dengan apa, Bu? Ya, kita bilang ada teman kita, Masya Allah badannya berisi. Ya, saya bilang bukan selainnya, ya, berisi, tahu berisi. Terus kita bilang ke teman kita yang satu lagi, tahu nggak, teman kita yang C itu, kita bilang ke A, kita B, ya, kita bilang ke A, teman kita yang C itu nggak kelihatan dari kemarin, nggak ngaji-ngaji, sekalinya ngaji badannya udah berisi, gitu ya. Maksudnya badannya berisi itu tambah gembul, gitu ya. Coba deh kalau C itu mendengar apa yang kita katakan, kira-kira sakit hati apa mboten? Sakit hati. Dia pengen diet tapi nggak bisa-bisa. Ya, selalu kalau ditimbang badannya jarumnya kemana, Bu? Ke kanan, ya. Maka ketika kita tahu ada saudara kita yang baru datang ngaji, lama nggak mengaji, jangan kita langsung menyapa dengan perkataan yang tidak baik. Ya, terkadang itu nggak sadari oleh kita. Oh, tumben baru datang, kemana aja, sekalinya datang kok badannya tambah gembul. Ya Allah, itu nggak boleh teman-teman. Ya, apakah tidak ada perkataan yang lebih baik dari itu? Ya. Lebih baik kita doakan bagaimana kabarnya, semoga Allah senantiasa menjagamu. Masya Allah, alhamdulillah, senang bertemu dengan engkau, hadir kembali dalam majlis yang mulia ini. Kan senang ketika kita ketemu sama orang, kita sapa mereka dengan sesuatu yang baik. Tapi kadang kita pengen basa-basi, tapi basi beneran. Ya, ada nggak ibu-ibu kira-kira yang begitu, model begitu? Ada. Maka hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan lisan. Ya. Atau terkadang, ya, kita mengatakan kepada teman kita yang belum menikah, ya, terus lama nggak ketemu, terus kita bilang, oh nggak datang-datang, gimana? Udah nikah po, gitu ya. Itu kan sesuatu yang mungkin bagi temennya yang belum menikah itu menyakitkan. Ya, siapa di antara orang-orang yang belum menikah nggak pengen menikah? Pengen menikah, tapi Allah belum datangkan jodohnya. Maka daripada kita berkata-kata yang tidak baik, apalagi sampai kita nyinyirin dia, ya, di depan bestie kita, itu loh, dia usianya udah 30-an gitu ya, 40-an gitu ya, tapi ternyata belum nikah. Betapa sakitnya orang yang diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang seperti itu.
Ya, banyak fenomena zaman sekarang ibu-ibu, para wanita yang sudah berkepala 3, bahkan berkepala 4, Allah belum berikan untuknya pasangan hidup. Hati-hati. Jadi hati-hati ketika kita baru ketemu sama orang, jangan sampai pertemuan pertama itu menyakitkan bagi orang yang kita temui. Ya, subhanallah. Dan ini Rasulullah SAW mewanti-wanti kita untuk tidak mengata-ngatakan sesuatu yang kalau saudara kita dengar maka dia tidak suka. Faqila, ya, maka Rasulullah SAW ditanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya. Kata para sahabat, bagaimanakah pendapat Anda jika itu memang benar apa adanya? Memang benar si A itu gembul orangnya. Memang benar si A itu dia belum menikah gitu ya. Tapi kita sebut-sebut apa yang terjadi padanya. Maka kata Rasulullah SAW, ya, faqad agtabtahu. Kalau kalian menyebut-nyebut apa yang ada pada diri A dan itu memang benar ada padanya, maka sesungguhnya kalian sedang menggibahinya. Jadi menggibahi itu adalah ketika kita membicarakan orang lain dan apa yang kita bicarakan tuh sesuatu yang memang terjadi padanya, ada padanya. Itu gibah, sudah masuk dosa besar. Apalagi yang ternyata itu tidak ada pada dirinya, gitu ya. Kemudian di sini wa in lam yakun fihi ma taqul, kalau memang enggak ada pada dirinya. Apa itu namanya? Faqad bahattuhu, maka itu adalah fitnah. Dan hati-hati zaman sekarang banyak sekali di antara fitnah akhir zaman, banyak orang waliyadzubillah suka memfitnah, ya, suka memprovokasi bahwa orang itu begini, begitu, padahal belum jelas bukti-bukti yang nyata. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sampai-sampai pernah suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang dikatakan sampai Ummahatul Mukminin ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga pernah keluar dari lisan beliau sesuatu yang akhirnya Rasulullah menegurnya, gitulah. Jadi yang namanya gibah ini ibu-ibu, kalau kita zaman now, wanita-wanita zaman now pernah melakukan gibah itu wajar. Paham dah wajar? Maksudnya pasti semuanya pernah gitu. Coba boleh angkat tangan ibu-ibu. Saya kasih hadiah, itu ada muhsinin yang memberikan hadiah kaos kaki kosaki ya. Kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan untuk harta beliau, untuk keluarga beliau, dan untuk perniagaan beliau. Semoga Allah karuniakan kesehatan untuk beliau, keistiqomahan, dan semoga kelak pada saatnya beliau dipanggil oleh Allah, beliau dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Coba ibu-ibu boleh angkat tangan, atau teman-teman yang di online boleh raise hand, yang setelah balik sampai sekarang belum pernah ngomongin orang. Dari balik sampai sekarang ada nggak? Coba cek di online, ada nggak ibu-ibu, teman-teman? Ini nggak ada yang raise hand ini. Berarti kayaknya semua pernah ya. Saya juga nggak berani angkat tangan. Ya Allah, nastaghfirullahi wa natubu ilaihi. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dosa kepada sesama manusia itu lebih berat ibu-ibu dibandingkan dosa kita kepada Allah. Betul. Ya. Kalau ada kaitannya dengan Allah, misalnya kita tidak puasa, kita meninggalkan sholat, kita melakukan maksiat yang berkaitan dengan hak-haknya Allah, maka ketika kita meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Ya, pada dasarnya kaidahnya apa-apa yang berkaitan dengan hak-haknya Allah, maka pada dasarnya Allah itu mulia. Allah pasti ampuni hamba-hambanya yang ingin kembali. Tetapi kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, seperti tadi contohnya ghibah, memfitnah, gitu kan ya? Berarti ada kaitannya dengan haknya kita sebagai hamba Allah. Maka zalim, ya enggak? Maka dalam hal ini kita harus meminta maaf. Kita harus mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapannya, ya, sebelum kita meninggal dunia. Urusi dulu masalahnya, ya, di dunia. Sebelum kita nanti repot di akhirat, yang memindahkan pahala kita untuk orang yang kita gibahi, untuk orang yang kita fitnah, untuk orang yang kita namimai, untuk orang yang kita zalimi. Kita ya sebagai hamba Allah, kalau dikasih pilihan, saya mau tanya lagi ibu-ibu,
Mending jadi orang yang didolimi atau mendolimi. Orang yang difitnah itu kan didolimi. Iya enggak? Pilih yang mana? Yakin. Tapi jangan pernah minta kepada Allah, ya Allah aku pengen jadi orang yang didolimi, jangan. Ya. Nas'alullah as-salamah. Belum tentu kita kuat kalau kita menjadi orang yang didolimi. Kalau seandainya nanti ya ada di mana hari misalnya Allah berikan ujian didolimi, maka ingatlah bahwa Anda punya kesempatan untuk berdoa. Ya, ini kan doa mustajab. Anda punya kesempatan untuk mendapatkan transferan pahala dari orang yang mendolimi. Ya, jadi kalau kita disuruh milih pengen jadi orang yang didolimi atau mendolimi, maka kita katakan enggak dua-duanya. Karena berat, yang mendolimi orang lain juga berat. Ya kaitannya dengan sesama hamba Allah. Di dosa itu ada dua ibu-ibu, ada yang kaitannya dengan Allah, haknya Allah, ada yang kaitannya dengan haknya manusia. Para ulama sangat berhati-hati manakala dosa tersebut ada kaitannya dengan haknya manusia. Baik. Oh ya, kembali ke Bunda Aisyah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah suatu hari mengucapkan sebuah perkataan di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Apa kata beliau? Nabi Hudzaifah an Aisyah annaha dzakarat imra'ata faqalat innaha qasira. Kata para ulama disebutkan bahwa ketika Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang wanita itu yang dia pendek tubuhnya. Kata para ulama, yang dimaksud wanita itu adalah Hafsah. Ya. Hafsah atau Safiyah? Hafsah radhiyallahu anha. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ketika Aisyah mengatakan qasira, innaha qasira, bahwa Hafsah itu adalah seorang wanita yang pendek, maka kata Rasulullah SAW, laqad qulti kalimatan. Ini ngeri banget ya. Laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri lamajahathu, kata Rasulullah. Wahai Aisyah, engkau itu telah mengatakan sebuah ucapan, sebuah kalimat yang seandainya kalimat yang kamu ucapkan tadi Hafsah itu pendek dicampur dengan air laut yang begitu banyak, maka air lautnya akan berubah. Ya Allah, saking apa Bu? Saking besarnya dosa ghibah. Pernah Bu dalam kehidupan kita ngomongin orang berkaitan dengan fisiknya? Pernah katanya ya. Contohnya misalnya apa? Bukan Hafsah, Sofia. Ya saya tadi tanya antara Sofia dan Hafsah. Yang benar Sofia. Alhamdulillah, jazakillah khair. Sofia radhiyallahu anha. Jadi kalau kita lihat kehidupannya Rasulullah SAW, Bu Eko, kehidupan rumah tangga beliau bersama istri-istrinya itu tidak lurus-lurus saja, tidak mulus-mulus saja. Ada kalanya cemburu, masya Allah. Ada kalanya pengen jailin sesama madunya, itu ada tuh, masya Allah. Tapi mereka masya Allah adalah wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wanita-wanita yang Allah Azza wa Jalla sampaikan mendampingi Rasulullah SAW di usia kehidupan beliau ataupun nanti sudah meninggal dunia. Masya Allah. Ya radhiyallahu anhunna jami'an. Jadi teman-teman yang saya cintai karena Allah, perkataan Ibunda Aisyah yang berkaitan menyebutkan ya fisik dari madunya saja tidak diperbolehkan. Masya Allah. Apalagi sampai kita masuk ke ranah memfitnah orang. Dan ini hati-hati ya ibu-ibu. Dulu sempat heboh ada sebuah peristiwa di Yogyakarta tuh yang sangat-sangat menghebohkan. Ya, pernah saya ditanya oleh seseorang. Saya ditanya, Ustazah, ada jamaah yang tanya ke saya. Pertanyaannya itu seperti apa ya? Menurut saya itu kayak lagi nguji saya gitu. Kata beliau ke saya, ya, dan ini bagian dari adab ya akhwat. Kita kalau tanya ke guru itu nggak boleh mancing-mancing. Ya, tanyalah sesuatu yang memang belum tahu, bukan sudah tahu hukumnya tapi masih dipancing-pancing. Ya, beliau tanya kepada saya, Ustazah, ini ada peristiwa yang menghebohkan ini. No. Beliau ceritakan, antum pilih yang mana? Pilih grup A atau grup B? Ya, saya bilang wallahu taala alam. Wallahu ta'ala alam. Kalau memang itu benar adanya peristiwa itu, saya doakan semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah untuk mereka. Ya. Kenapa ibu-ibu?
Karena dalam hal ini subhanallah, masalah yang begitu heboh itu kita juga belum tahu kejelasannya. Ya, kecuali kalau memang kita sudah tahu kejelasannya. Dan kalaupun kita melihat kesalahan orang lain, maka kita diminta untuk menasehati orang yang sedang terjatuh tersebut. Bukan justru digoreng-goreng dan akhirnya menjadi viral. Nah, ini pesan saya untuk teman-teman semuanya. Jikalau memang ada seseorang yang terjatuh di dalam jurang maksiat, ya, sekalipun itu adalah orang soleh, maka ambil langkah untuk mendoakannya, untuk menasehatinya. Ya, kalau sudah diambil langkah, didoakan, dinasehati sudah, tapi dia tetap saja belum berubah, apalagi sampai perkataan-perkataannya ya membuat orang lain akhirnya masuk ke ranah yang tidak baik, maka dalam hal ini kita baru boleh mengatakan kepada orang lain, hati-hati dengan fulan, hati-hati dengan fulanah, karena dia sudah berani terang-terangan memfitnah orang, karena dia sudah berani berkata sesuatu yang dusta kepada orang lain. Ya, untuk apa? Untuk agar orang lain tidak jatuh ke dalam hal yang sama. Tapi setelah diambil langkah, didoakan, dinasihati. Ya, kalau ini belum kita ambil langkah, maka jangan coba-coba kita untuk memviralkan berita-berita yang belum tentu betul apa yang terjadi pada seseorang. Hati-hati. Ya, jadi hati-hati, semoga jamaah hasanah ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehati-hatian dalam berbicara, kehati-hatian dalam menuliskan sebuah tulisan. Ya, jangan sampai justru kita memprovokator orang-orang agar membenci saudara kita. Wal'iyadzubillah. Baik, kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, kita sudah tahu bahwa hukum ghibah itu adalah dosa besar, dan kita sudah tahu apa akibat dari ghibah itu sendiri. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya pernah dulu dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau dinaikkan ke atas langit, ya, maka beliau melewati sekelompok orang yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bih. Kata Rasulullah SAW, ketika aku dulu dinaikkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, maka kata Rasulullah SAW, marartu biqaumin, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelompok orang yang dia punya adfarun min nuhasin, ya, kuku-kuku dari tembaga. Bayangkan ibu-ibu, ada orang yang Allah berikan kukunya dari tembaga. Kuku kita dari apa ini? Kuku kita dari apa ini? Dari kulit, ya. Itu dari tembaga, ya. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Ya Allah, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang diberikan kuku-kuku dari tembaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dilakukan adalah mereka mencakari wajah-wajahnya sendiri dan dada-dada mereka. Jadi menganiaya dirinya sendiri, ya, menyakiti dirinya sendiri. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril yang menemani beliau dalam peristiwa Isra Mi'raj. Fakultu, man haula? Ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Ya Allah. Maka kata Jibril, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fih. Kata Jibril, mereka itu dulu di dunia, mereka termasuk orang-orang yang memakan bangkai saudaranya, memakan daging manusia dan mencela kehormatan mereka. Artinya maksudnya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adab yang sangat pedih itu adalah orang-orang yang ketika di dunia menyibukkan dirinya untuk gosipin orang lain, untuk gibahin orang lain. Ya, nas'alullah as-salama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari akhlak yang tercela. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya untuk masuk dalam sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ibu-ibu, ya izinkan saya menyampaikan bahwa ada beberapa poin yang diperbolehkan kita membicarakan orang lain. Keadaan apa saja yang kita boleh membicarakan orang lain? Yang pertama adalah ketika ada di antara saudara kita di sebuah tempat, misalnya di kampung kita,
memiliki keterbatasan dalam anggota badannya, misalnya cacat gitu ya. Misalnya kakinya hanya punya satu. Nah, terus ada yang bertanya, nyari orang, tahu rumahnya Pak Budi enggak gitu ya. Terus kita mengatakan kepada Pak Fulan ini yang bertanya kepada kita, memastikan bahwa yang dimaksud Pak Budi olehmu itu yang punya satu kaki bukan gitu ya. Karena memang di kampung kita ini banyak Pak Budi, ada Pak Budi A, B, C, D. Maka kata para ulama, kalau kita menyebutkan untuk sebuah keperluan, ya memastikan bahwa apakah Pak Budi yang punya kaki satu yang engkau maksud, maka itu diperbolehkan. Jadi dalam rangka memastikan betul nggak Pak Budi yang ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang diperbolehkan adalah manakala ada seseorang yang didolimi oleh orang lain dan mengajukan permasalahannya kepada qadhi. Qadhi itu kepada hakim setempat. Ya, lah gimana kalau nggak cerita kan hakim bingung. Ya, kalau pakai bahasa isyarat juga nanti malah bingung. Ya, maka dia berusaha menceritakan apa yang terjadi ya dengan saudaranya, dan ketika menceritakan kejadian yang terjadi dengan saudaranya kepada Pak Hakim, maka itu juga kata para ulama diperbolehkan. Jadi mengadu tindakan kedoliman kepada orang yang memang berwenang di dalamnya. Ya, jadi Pak, saya telah didolimi oleh Ibu Fulanah. Ya, tanah yang saya beli telah diambil oleh Ibu Fulanah. Ibu-ibu hati-hati ya masalah tanah ini juga. Jadi kita itu juga ada kasus di mana seseorang membeli tanah di Yogyakarta. Ya, itu ternyata setelah diukur ulang, ya dipanggilkan BPN ya namanya ya, untuk dipatok-patok. Ternyata tanahnya diserobot oleh tetangganya kurang lebih 1 meter. Ya, jadi ini banyak terjadi nih, ya di wilayah kita. Maka hati-hati kalau memang ya pernah didolimi oleh saudara-saudara kita dan itu perlu bantuan orang yang berwenang, semisal hakim ya atau Pak Polisi, maka boleh dilaporkan ya kepada yang berwenang. Baik, yang ketiga adalah yang diperbolehkan meminta fatwa pada seorang mufti untuk diberikan fatwa tersebut kepadanya. Jadi misalnya contohnya, wahai Syekh, saya dengan saudara kandung saya sedang tidak rukun-rukun saja. Kemarin ada ribut-ribut masalah harta warisan, misal. Ya, saudara kandungku dia mengambil harta warisan yang seharusnya bukan haknya. Berarti kan disebut-sebut tuh saudara kandungnya. Maka saya akan bertanya, kamu punya berapa saudara kandung? Ya, ibumu masih hidup enggak? Berarti kan nyebut-nyebut tuh. Maka itu juga diperbolehkan. Ya, jadi ketika ada yang kita butuhkan yaitu untuk meminta fatwa, maka ini diperbolehkan. Yang keempat, meminta tolong agar dihilangkan dari sebuah perbuatan mungkar. Nah, ini penting nih. Untuk membuat orang yang berbuat kemungkaran itu kembali ke jalan yang benar. Contohnya ya ibu-ibu biar lebih mudah. Ada seorang pemuda di sebuah kampung terkenal suka kelitih. Apa namanya? Kelitih ya. Suka ngerampok itu ya. Kelitih ya. Nah, pemuda itu suka begal gitu ya. Begal aja lah ya. Nah, setiap orang yang lewat ya setelah maghrib pasti ditahan. Nah, maka kita boleh menceritakan keadaan tersebut kepada Pak Lurah. Misalnya, Pak Lurah, nuwun sewu, yang ngapunten, mohon maaf, apalah ya. Itu di tempat kami tuh ada pemuda namanya Fulan, desa ini, dia sukanya kalau maghrib ya sampai malam yang lewat itu suka dibegalin. Nah, itu boleh. Jadi meminta tolong kepada orang yang berwenang untuk menghilangkan kemungkaran yang ada di lingkungannya. Ya, itu boleh. Baik. Kemudian yang kelima, mengingatkan kaum muslimin terhadap sebuah kejelekan yang dimiliki oleh orang lain dan itu sudah pasti adanya. Jadi mengingatkan kaum muslimin dengan kejelekan. Misalnya contoh,
Ada seorang yang berilmu, tapi na'udzubillah summa na'udzubillah, dia punya kelainan seksual. Ibu-ibu, mohon maaf saya harus berbicara. Kemarin ini insyaallah fakta ya, karena sudah ada bukti-bukti nyata dan tidak hoax insyaallah. Ada seorang ustadz, ya berarti berilmu ya, di Jawa Tengah. Beliau hafal Al-Quran 30 juz ya. Allah uji, bukan di Klaten ya Bu Eko. Bu Eko udah deg-degan tuh. Ya. Allah uji, beliau non sewu. Beliau memiliki kelainan seksual ya, akhirnya beliau menyodomi ya anak didiknya, dan itu jumlahnya banyak. Ya, nas'alullah as-salamah. Maka ketika kita mewanti-wanti memviralkan fulan bin fulan atas kejahatannya ya, maka itu diperbolehkan. Ya, jadi nas'alullah as-salamah. Ya, beliau juga sudah punya istri, sudah punya anak ya. Dan itu sempat heboh tuh ibu-ibu. Berita itu sempat heboh. Ya, bahkan fotonya beliau tuh disebar untuk apa? Agar tidak memakan korban selanjutnya, gitu ya. Karena naudzubillah ibu-ibu, summa naudzubillah, yang namanya perbuatan kaum Lut ya, itu kalau sudah ada yang menjadi korban, maka dia akan mencari korban lainnya. Ya, dan kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Bahwa sesungguhnya ibu-ibu, yang namanya ilmu itu bukan hanya dihafalkan. Yang namanya ilmu itu bukan hanya dicatat, tapi yang namanya ilmu yang benar adalah ketika ilmu tersebut menjadikan seseorang yang memilikinya menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi saya ketika mendengarkan kabar ini, ya Allah, nas'alullah as-salamah, tambah deg-degan yang punya anak laki-laki. Ya, jadi kalau dulu yang rada deg-degan yang punya anak perempuan. Zaman sekarang nggak punya anak perempuan, nggak punya anak laki-laki, sama deg-degannya Bu. Ya, tapi kita punya solusi yang Allah beri kepada kita. Apa solusinya? Kawal anak-anak kita dengan doa. Dengan doa. Kita nggak bisa ibu-ibu. Dalam kehidupan sekarang ini kita tidak bisa membiarkan anak kita, ya walaupun anak kita sudah berada di pondok pesantren, kita tidak bisa membiarkan anak kita, sudah deh saya serahkan anakku 100% ke pondok, tidak bisa. Tetap kita harus kawal dengan doa, kawal dengan nasihat ya, dan itu menjadi tameng ya bagi kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita. Nas'alullah as-salamah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keselamatan untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Jadi kalau melihat sebuah kejahatan kayak gitu tuh ibu-ibu, ya orang Arab itu biasanya mereka langsung bicara nas'alullah as-salamah gitu. Nas'alullah as-salamah tuh kita berdoa kepada Allah meminta keselamatan. Ya. Dan semoga Allah jauhkan kita semuanya dari hal-hal yang tidak baik. Baik, yang keberapa itu? Yang keenam. Yang keenam adalah ketika ada seseorang ingin curhat, bukan ingin curhat. Ketika seseorang ada masalah, misalnya kalau zaman sekarang kan masalah rumah tangga nih yang banyak terjadi, ya. Dan dia curhat masalah tersebut kepada orang yang dia tahu bahwa orang ini akan memberikan solusi, maka itu diperbolehkan. Ya, kalau mufti kan dia seorang mufti. Orang menjadi mufti, ibu-ibu, itu harus punya persyaratan tertentu. Misalnya hafal Al-Quran 30 juz, menghafal hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu loh. Itu baru jadi mufti. Qadhi juga sama. Qadhi dalam dunia agama kita ini, qadhi itu seorang hakim. Seorang hakim itu tidak asal dia bicara, dia harus punya ilmu yang mumpuni gitu loh, baru kemudian diangkat menjadi qadhi. Ya, qadhi itu tugasnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan umat. Dan ini juga diperbolehkan ya, ketika kita ingin curhat kepada seseorang, termasuk kepada suami kita, manakala kita tahu bahwa suami kita bisa memberikan solusi dari apa yang kita ceritakan. Tapi kalau suaminya, ya menurut pengalaman diceritakan ini, diceritakan itu, apa kata suaminya? Ya wis lah Bu, terserah panjenengan gitu. Ya udah, kita nggak usah cerita. Kan ada tuh suaminya yang model-model slow begitu. Ya wis lah Bu, terserah gitu kan ya. Nah itu perempuan itu hati-hati nih kalau punya suami model gitu tuh, berarti suaminya sudah nggak punya qawam lagi. Ya, kepemimpinan yang dibangun dengan qawam ya, itu pasti akan bisa memberikan solusi bagi keluarganya, termasuk suami yang masih lurus fitrahnya. Tapi kalau yang suami yang model-model ceritain begitu terus, ya udah deh terserah karepmu, misalnya bahasa Jawanya ya, itu hati-hati tuh, hati-hati. Ya, berarti
Mungkin ya bapak ini pernah memberikan solusi kepada istrinya tapi nggak didengar. Ya, pernah memberikan solusi kepada diri kita tapi tidak dihargai misalnya. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi jangan sampai menyesal ya ibu-ibu. Kalau nanti tiba-tiba suami kita bilang apa? Ya wis lah karepmu. Waduh, itu ngeri banget itu. Terserah gitu ya. Mau apa yang dilakukan terserah. Introspeksi diri kita masing-masing. Bisa jadi kita pernah dulu meminta pendapat kepada beliau tapi ternyata pendapat beliau tidak kita hargai. Wallahu taala alam. Itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik menjaga lisan-lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksa api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita, keturunan kita, orang tua kita dari perbuatan perzinahan yang sedang marak di zaman sekarang. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semuanya kelak di dalam syurga Firdaus. Amin Allahumma amin. Apabila ada kebenaran tentunya datang dari Allah Azza wa Jal, dan apabila ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.